Ya, dialog kita lanjutkan. Tadi sempat kita lihat grafik kasus penjualan pesawat buatan nasional yang dibayarnya bukan pakai uang tapi pakai beras ketan, dan itu memang sempat menjadi olok-olok pada saat itu ya, pada tahun 96. Nah, ini memang kalau kita melihat kasus itu, ini sulit sekali untuk menjual produk teknologi tinggi buatan Indonesia meskipun kita mampu. Nah, disinilah sebetulnya dibutuhkan kemampuan untuk memasarkan itu ya Pak Kavi. Persis Seperti itu. Jadi kita tuh sebenarnya banyak sekali produk-produk yang unggulan. Cuman kita kagak bisa jualnya, gitu loh. Kita kagak bisa memasarkannya. Dan itu yang membuat kita, daya saing kita tertinggal. Jadi memang sebenarnya diperlukan orang-orang yang jago, yang jeli melihat celah, yang jeli melihat peluang, masuknya harus dari mana gitu loh. Nggak mesti orang yang berpendidikan khusus marketing ya? Nggak harus ya? Tapi insting marketingnya bagus. Insting marketingnya, tapi gimana cara ngeceknya bahwa dia punya insting marketing? Nah, ini kan akan menjadi pertanyaan bagi Jokowi JK sebetulnya. Dalam penentuan kompetensi ini, gimana caranya dia? Saya pikir track record ya. Track record, dan kemudian kalau seseorang diajak bicara gitu loh dengan Pak Jokowi dan Pak JK gitu ya, diajak ini bicara tentang visinya apa sebenarnya, pasti ketahuan gitu loh bahwa dia punya insting atau tidak. Wah, ini kalau kita bicara dari track record, ini politisi nggak bakal jadi menteri di pemerintahnya Jokowi JK ini. Mereka banyak mikirnya politik, birokrasi, administratif seperti itu kan? Saya rasa sudah saatnya kita membudayakan gitu loh, bahwa kalau kita lihat di beberapa negara itu jabatan kabinet kebanyakan diisi oleh pengusaha, gitu loh. Terutama ke pengusaha yang udah mapan. Kalau pengusahanya sudah ini di mana nih contohnya nih? Di Singapura misalnya, gitu loh. Itu kalau pengusahanya sudah mapan, kemungkinan dia mau korupsi semakin kecil. Bukan nggak ada nih ya, tapi mengecil gitu loh. Sehingga karena dia udah nggak lapar, udah nggak lapar, dia udah punya sukses bisnis, dia udah nggak mau lagi duit gitu ya. Jadi kemungkinan besar untuk korupsi juga kecil. Jadi kalau menurut saya mungkin salah satu saatnya kabinet yang mendatang itu diisi oleh pengusaha-pengusaha. Paradigmanya harus diubah ya. Iya. Dan kalau pengusaha sukses bisa dibilang bahwa dia juga adalah seorang marketing yang sukses juga ya, marketer yang sukses karena bisnisnya sukses. Betul. Itu maksudnya Pak Kavi. Oke. Instingnya bagus jalan. Nah, ini boleh kita tanyakan ke Mas Andi di kantor transisi. Mas Andi. Ya. Ya, ini kalau kita bicara soal menteri-menteri yang akan mengisi kabinet Jokowi JK nanti yang secara kompetensi ini juga harus memiliki kemampuan marketing. Kalau menurut Pak Kavi ini mencontoh Singapura misalnya, itu banyak menteri yang berasal dari pengusaha sukses karena ini bisa jadi satu indikator bahwa mereka itu sudah sangat mampu di bidang marketing. Tanggapan Anda? Di satu sisi setuju dengan itu, bahwa pada dasarnya pengusaha itu bisa sukses karena melambangkan beberapa dimensi. Salah satunya adalah kemampuan untuk menjual ide, gagasan, sampai real menjual produk yang menguntungkan perusahaannya. Tapi di sisi lain juga kemampuan marketing yang bisa dimunculkan, bisa juga misalnya menjual sesuatu yang akhirnya membuat ada investasi masuk ke Indonesia. Ya, salah satu yang pernah dibicarakan di kantor transisi, bagaimana menjual kawasan industri terpadu di katakanlah Kalimantan, yang membuat nanti ada perusahaan yang minat investasi, dan investasinya itu dia yang bangun infrastruktur misalnya, karena potensi pengembangannya sangat besar. Kita sediakan mekanisme kerjasama, siapa yang membangun pelabuhan laut dalam, siapa yang membangun jalan, siapa yang membangun listrik, air, dan seterusnya. Itu juga bagian dari jualan untuk membuat modal masuk ke Indonesia, dan jualannya harus sedemikian rupa. Artinya butuh orang yang betul-betul mampu untuk menjual itu kan, Mas Andi kan? Betul. Dibutuhkan orang-orang yang punya kompetensi dan punya kemampuan untuk menjual itu. Nah, usulannya adalah diambil dari orang-orang, kalau dari Pak Kavi katakan tadi adalah pengusaha yang sukses, artinya dia secara bisnis dia sudah menunjukkan bahwa dia punya prestasi dalam bisnis. Nah, Anda sepakat dengan itu? Karakter itu sepakat, bahwa karakter marketer sukses itu nantinya muncul di
pengusaha yang sukses itu sepakat. Yang saya katakan, tapi tidak hanya dari situ saja pool of talentnya. Pool of talentnya bisa juga ditemukan di sektor-sektor lain, seperti yang misalnya Pak Jokowi berkali-kali menekankan pentingnya mengembangkan atau memunculkan karakter marketers itu ke diplomat-diplomat, sehingga pada dasarnya duta besar itu betul-betul menjadi salesperson utama Indonesia di negara-negara sahabat. Artinya diplomat-diplomat ini akan ditarik menjadi menteri, begitu? Misalnya. Bagaimana? Artinya diplomat-diplomat ini akan ditarik untuk menjadi menteri? Enggak, maksud saya bahwa karakter marketers itu bahkan Pak Jokowi minta juga muncul di diplomat dan duta besar, tidak hanya menteri. Baik, tidak hanya menteri. Nah, maksud saya begini, kita bicara soal menteri yang jago marketing, Mas Andi. Tadi ada usulan bahwa kalau bisa menteri-menteri ini diambil dari pengusaha yang sukses. Karena secara track record dia sudah bisa menunjukkan bahwa dia bisa menjual produknya, menjual bisnisnya. Nah, artinya peluang untuk politisi untuk bisa menjadi menteri, karena saya bisa bilang bahwa sangat sulit untuk mencari politisi yang betul-betul punya kemampuan marketing. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Andi? Saya pikir politisi bisa saja kalau memang memiliki kemampuan marketing. Ya, ada juga politisi-politisi kita yang memiliki latar belakang bisnis yang kuat. Ya. Menurut Anda itu tidak menutup kemungkinan bagi mereka, ya? Ya, karakter marketing kan tidak, tadi seperti disampaikan oleh Pak Kavi, tidak melekat ke seseorang karena pendidikan, tidak juga harus kita cari dari satu profesi tertentu. Tapi karakter marketing itu bisa juga muncul di orang-orang dengan track record yang jelas, yang selama ini misalnya jualan ide, jualan gagasan, membantu Indonesia untuk mempromosikan Indonesia di forum-forum tertentu, bisa saja ditemukan di situ. Ada memang yang karakter marketingnya langsung terkait dengan jualan produk, seperti yang dicontohkan oleh Pak Jokowi tentang pariwisata, tentang ekonomi kreatif, tentang mungkin UMKM, itu memang karakter marketing yang langsung berkaitan dengan produk-produk yang harus dipromosikan ke level dunia. Dari mana akan dicarinya, Mas Andi? Bagaimana? Dari mana akan dicari orang-orang yang jago marketing ini? Pool of talentnya saya pikir nanti Pak Jokowi yang akan mengetahui dengan sendirinya. Sekali lagi yang kami lakukan di kantor transisi itu adalah memunculkan kriteria-kriteria kompetensinya, lalu kemudian memilah-milah. Pak Jokowi antara lain menyebut kriteria marketers ini, lalu kriteria marketersnya akan ditempelkan ke kementerian-kementerian apa. Itu yang sedang kami kerjakan di kantor transisi itu. Baik, Mas Andi, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.